Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak level 3, apa kabarnya? Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Miss Aminah dalam pembelajaran tematik 3B, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pesan moral dalam dongeng. Sebelumnya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan pesan? Pesan adalah suatu materi, nasihat, amanat, atau permintaan yang ingin disampaikan seseorang kepada orang lain. Pesan terbagi dua, yaitu 1. Pesan tersurat, yaitu pesan yang disampaikan secara jelas oleh penulis, sehingga mudah dimengerti pembaca atau pendengar melalui kalimat yang ada dalam cerita. 2. Pesan tersirat, yaitu pesan yang disampaikan penulis secara tersembunyi dan bisa dimengerti jika pembaca atau pendengar mengikuti alur cerita. Apa yang dimaksud dengan moral? Secara umum, pengertian moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesama, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Pengertian moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai 1. Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, termasuk di dalamnya akhlak, budi pekerti, dan susila. 2. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya, termasuk di dalamnya isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. 3. Ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pesan moral dongeng adalah pesan yang berada di dalam sebuah cerita atau dongeng yang bisa memberikan pelajaran hidup bagi orang lain. Tujuan dan fungsi moral yang lainnya diantaranya yaitu 1. Untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. 2. Untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi moral. 3. Untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Pesan moral bisa disampaikan melalui sifat, perbuatan, percakapan tokoh atau antar tokoh, dan peristiwa yang dialami tokoh dalam dongeng. Nah, langkah-langkah menemukan pesan moral dalam dongeng. 1. Bacalah dongeng tersebut dengan seksama. 2. Pahami isi dongeng tersebut. 3. Temukan pesan yang tersirat dari dongeng tersebut. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah dongeng tentang kupu-kupu yang berhati mulia.
Di suatu pagi yang cerah, ada seekor semut sedang berjalan-jalan di taman. Dengan perasaan yang gembira, semut tersebut berkeliling taman yang indah itu dan menyapa hewan-hewan lain yang juga berada di sana, hingga matanya tertuju pada sebuah kepompong yang sedang menggantung di ranting. Semut mendekati kepompong itu dan berkata, "Kepompong, buruk sekali nasibmu, sudah jelek dan hanya bisa menggantung di sana. Tak bisa melakukan apa-apa. Ayo turun sini dan nikmati taman yang indah ini." Mendengar ejekan semut tersebut, kepompong memilih diam dan tak menanggapinya. Pada suatu hari, terjadilah kejadian yang tidak disangka-sangka. Saat si semut sedang berjalan mengelilingi taman, ia jatuh dalam kubangan lumpur yang terbentuk akibat hujan semalam. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia berteriak tak sekencang mungkin, berharap ada yang menolongnya. Tak lama kemudian, seekor kupu-kupu terbang melintas dan mendengar teriakannya. Kupu-kupu tersebut mengambil ranting dan menjulurkannya ke arah semut. "Semut, cepat pegang ranting ini erat-erat. Aku akan mengangkatnya dan menyelamatkanmu," kata kupu-kupu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya kupu-kupu berhasil mengangkat ranting itu dan berhasil menyelamatkan semut. Kemudian, semut mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong. Tapi alangkah terkejutnya si semut setelah mendengar pengakuan bahwa kupu-kupu yang menolongnya adalah kepompong yang pernah diejek. Semut malu dan berjanji tak akan menghina sesama makhluk Tuhan lagi. Pesan moral dari dongeng di atas adalah nilai hidup yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut adalah untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan tidak boleh menaruh dendam kepada orang lain. Tetapi alangkah baiknya mencontoh seekor kupu-kupu yang mesti telah disakiti tapi tetap mau menolong semut. Karena jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka tak akan ada habisnya. Semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang kalian latihan di buku tematik 3B halaman 54. Di situ ada dongeng Piko dan Piko. Kalian baca cerita Piko dan Piko serta percakapan mereka berdua. Kemudian kalian menjawab pertanyaannya. Dan di nomor 5 ada kesan yang harus kalian jawab dari percakapan Piko dan Piko. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.